Ya Pak, terima kasih Pak. Sebenarnya ada kesalahpahaman di sini Pak. Setahuku kalau kami orang Protestan menganggap Katolik itu hanya sebatas denom saja, artinya sama. Kalau kami Lutheran ya sebanding dengan Katolik. Tetapi pemahaman orang Katolik tentang Katolik itu bukan sekedar denom, bahkan iman. Jadi ada satu tingkat lebih tinggi kawan-kawanku Protestan. Ada satu tingkat lebih tinggi itu. Saya kira teman-teman Protestan mungkin tahu lah itu. Kalau kita kan selama ini tahu, oh Katolik itu ya denominasi mereka Katolik. Kalau kita Lutheran, ternyata tidak. Kalau menurut orang Katolik, gitu. Jadi satu tingkat lebih tinggi tidak bisa disejajarkan Pak Awok, tidak bisa disejajarkan lagi. Aku baru ini tahu. Tapi seandainya sejajar, ini seandainya sejajar. Kalau kami memang tidak terlalu mengsakralkan ekaristi, apalah aku bilang ya. Gerejanya pun tidak terlalu penting. Ini maaf ini kalau kami orang Protestan. Tidak terlalu penting, yang penting imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya gini, tata ibadah atau cara beribadah di gereja kami berbeda dengan Halo, Batak, oh, iya, Batak suara hilang. Iya, Pak. Batak suara Iya, hilang. iya, sebentar, Pak. Ya, Pak, ya. Cara ibadahnya berbeda enggak masalah. Termasuk sakramennya. Tidak masalah. Kalau bagi kami orang Protestan. Contoh, kalau dalam peribadahan kami orang Protestan mula-mula, cara ibadah kami itu berbeda jauh dengan orang Protestan yang datang belakangan. Tetapi kami menganggap itu tidak masalah gitu. Tidak masalah. Itu kalau pandangan orang Protestan, tidak masalah. Termasuk sakramennya. Tidak masalah. Ya itu Pak, itu jawaban saya Pak. Kalau memandangnya setara ya. Kalau memandangnya setara antara Katolik dengan Protestan. Kalau setara. Nah, yang saya jawab tadi, kalau setara. Tetapi kan pada intinya kan tidak, satu tingkat lebih tinggi. Karena Katolik itu kan menyangkut iman. Kalau menurut orang Katolik, Katolik itu kan menyangkut iman. Jadi jawaban tidak mau. Ini Om Batak, tolong dijelaskan itu yang rasuli dalam syahadatnya saudara-saudara Protestan itu. Rasuli itu maksudnya apa? Iya, Batak, silakan. Suaramu Batak. Suaramu kayak kenal. Entah masalah di mana. Oke Pak. Oke. Kalau rasuli itu pengakuan iman rasuli, kami percaya kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kepada gereja kudus. Gereja yang kudus. Tidak disebutkan nama gerejanya. Gereja kudus. Bukan ya, rasuli. Kudus. Iya, itu rasulinya. Itu rasulinya Pak. Rasuli dalam pengertian syahadat itu agar lebih diperjelas gitu. Iya, rasuli dalam pengertian kami orang Protestan adalah pengajaran para rasul. Artinya mengajarkan suatu perkumpulan orang-orang kudus. Perkumpulan orang-orang kudus. Itulah yang diajarkan para rasul. Tentang berarti gereja itu kan terkait dengan tradisi suci toh? Iya. Kalau pengajaran para rasul artinya tradisi kan? Tradisi yang didapatnya dari Tuhan Yesus ya? Iya, dari Tuhan Yesus itu kan kepala dari gereja ini. Tapi para rasul itu kan tahu langsung dari Kristus. Artinya pengajaran rasul itu kan pengajaran yang tradisi suci itu. Kan diakui? Iya Pak. Akui nggak? Iya Pak. Tapi tidak menyebutkan ini dan itu. Dia hanya menyebutkan persekutuan orang-orang kudus Pak. Iya, persekutuan orang-orang kudus. Ya. Para rasul itu kudus enggak tuh? Kudus Pak, kudus. Kudus ya, artinya kita harus berdasar selain dari kalau kita ada saksi yang langsung bersama Kristus, di situ ada Kristus yang memberikan wewenang kepada rasulnya, artinya kita harus taat pada rasulnya kan? Iya Pak, dan kami kalau Kristus punya hamba yang dicontohkan, ada hamba yang dikirim dan lain-lain itu, kita mau taat kepada hamba yang dikirim sebelum tuannya datang atau gimana? Artinya kita taat, kalau taat kepada rasul, ini taat kepada Kristus atau gimana? Menurut Om Batak.
Kalau kita taat pada rasul, kita taat pada Kristus atau enggak tuh? Kalau kita taat kepada rasul yang mendapatkan pengajaran dari Kristus langsung, ya sudah. Ya, rasul selain Yudas Iskariot dalam artian ini, rasul 12 rasul selain Yudas Iskariot. Taat kepada rasul itu artinya taat kepada Kristus enggak? Taat kepada rasul sudah taat kepada Kristus, Pak. Nah, bagus. Tapi berarti itu berarti saudara-saudara Protestan itu sebenarnya tidak jadi masalah dengan apostolik itu. Saudara-saudara Protestan juga tidak masalah dengan primat Santo Petrus, primat Paus itu. Kan tidak jadi masalah kan? Halo. Coba, Om Bata coba ini berdialog dengan saya. Apakah kalau taat dengan para rasul itu punya suksesinya terhadap para paus itu artinya taat kepada Kristus atau tidak? Coba di dialogkan. Iya, Pak. Coba anak beta. Kami orang Protestan taat kepada rasul yang diajarkan, yang mendapat pengajaran dari Kristus. Rasul yang kami taati di sini adalah Paulus. Rasul yang kami taati adalah Paulus, dan karena Paulus mendapatkan pengajaran juga dari ke-12 murid yang secara langsung bertemu dengan Yesus. Oke, saya kami balik lagi. Berbicara setingkat Paulus ya, saja, Pak. Saya balik lagi ya, mulai dari Paulus. Paulus mendapatkan pengajaran dari ke-12 murid, minimum dari Santo Petrus lah kalau ini ya toh. Paulus mendapatkan pengajaran dari Petrus. Betul nggak? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Petrus menyaksikan langsung pengajaran, menyaksikan pengajaran dan perbuatan dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Betul nggak? Benar. Apa yang diajarkan oleh Paulus didengarkan dari para rasul itu, Petrus, Yakobus, Yohanes dan lain-lain itu, betul nggak? Iya, benar, Pak. Nah, jadi kalau gereja itu didirikan oleh Petrus, ada yang salah nggak? Salah atau gimana? Kalau gereja itu didirikan oleh Petrus, rasuli nggak tuh? Tidak salah, Pak. Tidak salah, Pak. Tidak salah. Tetapi kami orang Protestan, pengajaran yang kami pakai itu dari Paulus. Tidak salah itu para rasul. Ya, artinya kan Paulus kan sudah mendengarkan. Paulus kan tidak mendengarkan langsung dari Tuhan Yesus. Iya, benar. Nah, tetapi dari para rasul. Para rasul, iya. Rasul langsungnya Tuhan Yesus tuh. Nah, berarti apa yang di sinilah kita bisa ditemukan tentang ekumenes itu, bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan yang substantif antara Protestanisme dan Katolik. Hanya kesombongan para personal itu, termasuk juga dengan gereja Ortodoks. Kesombongan, ketidakrendahan dari para pemimpin gereja, patriark, ataupun para imam, klerus yang tidak punya kerendahan hati, itulah yang menyebabkan perpecahan. Kalau rekan-rekan Protestan yang sekarang tidak bisa disalahkan karena mereka hidup lahir dari turun-temurun, ya tentu tidak bisa disalahkan pengajaran dari orang tua dan lain, tidak bisa disalahkan mereka. Tetapi sekarang marilah bersama-sama cari kebenaran itu, kepenuhan rahmat itu. Dan kepenuhan rahmat itu ada dalam gereja Katolik, gereja yang kudus, satu, kudus, Katolik dan apostolik. Kalau kita mau rendah hati, mau tidak menafsirkan kitab suci menurut keinginan kita masing-masing atau menurut seenak udelnya lah kata orang Jawa. Suka-suka kita aja. Akhirnya gereja ini kan tidak satu, kudus, Katolik dan apostolik tadi. Nah, kerendahan hati ini dibutuhkan. Hilangkan semua kesombongan itu dan cari bahwa kita mau mencari kebenaran kepenuhan itu hanya dalam gereja ini, gereja Katolik ini. Cari dulu, jangan sedikit-sedikit tuduh gereja Katolik menyembah Bunda Maria. Paus tidak usah Paus itu hanya manusia dan lain-lain. Kalau hal-hal yang seperti ini kita udah membentuk dalam pikiran, terbentuk dengan pikiran kita, akhirnya kebenaran itu menjadi sesuatu yang mustahil untuk kita kejar, kita cari. Lalu kita asik dalam
kekurangan itu Oke. kira-kira sama Ya, itu Bah. Oke, siap. Om Awok, salam jut sambung gayung ya. Bata adikku dengerin ya, Bata. Halo. Iya Pak, aku dengar Pak. Aku dengar Pak. Aku Oke, dengar. siap. Oke. Patokanmu kan tadi Paulus ya, ini dengerin. Tradisi suci itu adalah tradisi yang berasal dari para rasul, adikku. Yang mewartakan secara lisan apa yang mereka terima langsung dari Kristus. Entah itu dari perbuatan Kristus, entah itu cara hidupnya, entah dari percakapan dengannya, ataupun dari mereka yang pelajari atas dorongan Roh Kudus, adikku. Dan di sini kitab suci sendiri mengajarkan agar kita memegang teguh ajaran-ajaran, yaitu ajaran tradisinya. Para rasul yang disampaikan kepada kita secara lisan, yang kemudian disebut tradisi suci, maupun secara tertulis yang disebut kitab suci. Itu bisa kamu lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 15, 1 Korintus bab 11 ayat 2. Tradisi adalah ajaran gereja yang otoritatif, adikku, mengenai kebenaran-kebenaran tentang Yesus Kristus. Tidak seperti kitab suci yang berakhir pada kematian Rasul Yohanes di akhir abad pertama. Dan di sini para penerus rasul terus mengajarkan kebenaran-kebenaran iman Kristiani dan membuat makin jelas di sepanjang sejarah. Ketika muncul sejumlah orang yang menentang kebenaran iman Kristen, di sini adikku, gereja dengan jelas mendefinisikan kebenaran itu. Supaya apa? Menghindarkan orang dari salah pengertian. Maka dari itu tradisi suci adalah kekuatan yang terus hidup dalam gereja, yang dengannya kebenaran-kebenaran dalam kitab suci dapat dijaga dari kesalahpahaman. Termasuk dalam tradisi suci adalah ajaran para bapak gereja, doktor gereja, paus dan hasil konsili serta liturgi gereja. Itu poinnya di situ. Dan di sini para bapak gereja adalah murid-murid para rasul, yaitu para pengajar yang hidup di zaman para murid tersebut. Dan murid dari para murid tersebut, mereka menjadi saksi adanya suatu tradisi suci dalam kehidupan gereja. Yaitu apa sih itu? Yaitu apa yang dipercayai, apa yang dilakukan, apa yang dihidupi, dan apa yang didoakan oleh gereja. Dalam tradisi suci, sabda Allah yang dipercayakan Yesus kepada Rasul disalurkan seutuhnya kepada para penerus mereka, yaitu para paus dan uskup, agar supaya apa? Supaya dalam pewartaannya mereka semua memelihara, menjelaskan, dan menyebarkannya dengan setia, adikku.